Sehingga sebenarnya pemberdayaan ekonomi masyarakat itu dapat digunakan, dapat dilakukan dengan memutar kompetisi. Kompetisi itu harus tetap dijalankan dengan menganut pilar-pilar sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi komponen penting dalam pertandingan sepak bola yang memang harus ada tim yang hebat. Kalau tadi disebutkan oleh moderator, Persibaya itu luar biasa. Jadi kalau di Jawa Timur itu saya kira supportnya di nasional luar biasa ya. Di Jawa Timur sehingga klub-klubnya itu hidup karena kompetisinya hidup. Sehingga itu akan menghidupi anak-anak negeri. Tadi jika naturalisasi itu yang saya tangkap juga kesempatan instan saja untuk memperoleh atlet yang dianggap hebat. Karena postur fisiknya yang beda. Tetapi jika kita mencermati seperti Messi, dari sisi postur juga tidak terlalu tinggi, gitu. Tetapi dari sisi keterampilan juga sangat-sangat luar biasa. Tentu dalam sebuah kompetisi ada panitia penyelenggara. Jadi itu perannya juga sangat penting untuk menjamin bahwa pertandingannya oke. Itu sebagai jaminan. Salah satu jaminan adalah panitia penyelenggara. Ketiga, ada asistensi wasit atau hakim garis, itu menjadi kunci juga dalam penyelenggaraan pertandingan. Yang keempat yang luar biasa adalah supporter yang hadir di stadion. Itu sangat berbeda dengan penonton. Penonton di depan TV nggak memberikan efek apa-apa. Tetapi yang hadir di stadion begitu menguatkan, suaranya gemuruh apalagi kalau menang ya. Itu pasti nyalinya para pemain juga akan makin kuat. Seperti tadi yang disampaikan Pak Taufik, jadi daya juang pemain Persibaya dimanapun berada itu dianggap rumahnya sendiri. Jadi mainnya los gitu ya. Kelima, kelayakan stadion. Jadi tadi sempat diskusi dengan Mas Abin, jika ada gempa tiba-tiba 20.000, 25.000 penonton harus keluar. Apa yang harus dilakukan? Nah, jika pintu-pintunya terbatas yang tidak bisa diakses, maka itu dari sisi keselamatan akan kurang. Sehingga menurut saya 5 pilar itulah yang memang penting dalam yang harus menjadi pusat perhatian di dalam sebuah pertandingan. Sehingga semua harus bekerja sesuai fungsinya masing-masing. Ya, jadi kalau kita lihat yang ada di kita Liga 1 dengan 18 klub, itu biayanya luar biasa. Kalau itu diputar penuh gitu, 18 berarti di home ada 17 kali pertemuan, 17 kali ngundang klub, sehingga pembiayaan tentu saja sangat-sangat tinggi. Jadi kalau ini tidak ada dukungan dari supporter, saya kira juga berat. Jadi saya menghitung dari YouTube-nya anaknya Dahlan Iskan itu, setelah saya hitung ternyata supporter memberikan sumbangan 23% untuk bisa menghidupi klub dalam setiap kali pertandingan. Jadi beberapa pilar yang memang perlu diperhatikan untuk menjamin keberlangsungan kompetisi di kita untuk bisa sepak bola mendunia. Maka yang pertama tadi keberadaan tim. Jadi para pemain, pelatih di Liga 1, 2, 3. Yang kedua biaya operasional. Biaya operasional pertandingan home and away gitu. Dan yang ketiga adanya kompetisi yang berlanjut, tidak mungkin tidak. Jadi kalau hanya TC tanpa pertandingan nggak bisa lah. Itu tidak ada rumusnya untuk bisa hebat karena tidak pernah mengalahkan, saling mengalahkan. Dan yang keempat biasanya dalam sekali pertandingan untuk memotivasi, meningkatkan motivasinya selalu ada bonus. Jadi ternyata gaji tim, pemain dan pelatih kira-kira 30 orang itu idealnya satu musim itu 15 miliar. Itu anggaran yang dikeluarkan Persibaya tahun 2017. Jadi setelah saya cermati ternyata sponsor itu hanya support 16%. Dan dari tiket ternyata angkanya 23%. Sehingga tadi yang disampaikan Mas Abin tadi, jika ada komunitas yang supporter, itu saya kira dukungannya sudah mendekati 25% dalam setiap kali pertandingan. Jadi open management itu keharusan menurut saya gitu. Sehingga secara teknis apapun yang harus kita lakukan ya dibuka lah gitu. Karena keterbukaan itu yang membuat wawasan kita meningkat dan perkembangan kita bisa kita ikuti. Saya cermati jadi dari Bapak Besian kalau ada 8 klub 7 kali pertandingan home memerlukan 30 miliar, angka yang sangat besar gitu. Dan sebenarnya sepak bola itu memiliki multiplier efek yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu datang ke stadion yang jualan laku keras karena butuh makan, butuh minum dan seterusnya, sehingga sebenarnya pemberdayaan ekonomi masyarakat itu dapat digunakan, dapat dilakukan dengan memutar kompetisi. Kompetisi itu harus tetap dijalankan dengan menganut pilar-pilar sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.